Bapak Ibu dan rekan-rekan ASN Kabupaten Cirebon yang saya banggakan. Pernahkah Anda merasa seharian penuh rapat, lembur sampai malam, keringat bercucuran, tapi saat pulang ke rumah, Anda bertanya-tanya, sebenarnya apa ya yang sudah saya capai hari ini? Anda merasa sangat sibuk, tapi kok rasanya seperti jalan di tempat. Selamat, Anda mungkin terjebak dalam apa yang disebut the busy trap atau jebakan sibuk semu. Ada mitos yang kuat di kalangan kita. Semakin sibuk, semakin banyak rapat, semakin sering lembur. Berarti kita semakin berdedikasi pada negara. Padahal, coba bayangkan orang yang berlari di atas treadmill, dia berkeringat, lelah, dan menghabiskan banyak energi. Tapi apakah dia berpindah tempat? Tidak. Dia hanya bergerak, tapi tidak ada kemajuan. Inilah perbedaan krusial antara gerak dan kemajuan. Tujuan kita bersama hari ini adalah melakukan sebuah lompatan. Kita akan pindah dari kuadran high activity atau sekadar sibuk menuju kuadran high impact atau benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tapi tentang bekerja lebih cerdas. Mari kita mulai. Konsep pertama yang akan mengubah cara pandang kita adalah energi lebih penting daripada waktu. Kita semua, dari staf hingga kepala dinas, punya jatah waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Tidak ada yang bisa menambahnya. Lalu kenapa hasil kerja setiap orang bisa berbeda-beda? Jawabannya ada pada manajemen energi, bukan semata manajemen waktu. Bayangkan energi Anda seperti baterai ponsel. Setiap pagi terisi penuh, dan sepanjang hari akan terus berkurang. Pertanyaannya, untuk apa Anda menggunakan daya baterai paling prima di pagi hari? Apakah untuk tugas-tugas berat yang butuh pemikiran mendalam, atau untuk sekadar membalas pesan di grup WhatsApp dan mengecek email yang tidak mendesak? Untuk itu, mari kita terapkan strategi yang lebih canggih. Pertama, kenali chronotype Anda. Kapan otak Anda berada di puncak performanya? Apakah Anda seorang morning person yang paling tajam di pagi hari, atau justru Anda lebih produktif di siang atau sore hari? Setiap orang punya ritme biologis yang unik. Kenali ritme Anda. Setelah Anda tahu kapan waktu emas Anda, lindungi jam-jam tersebut. Kita sebut ini golden hours. Gunakan jam emas Anda hanya untuk deep work atau kerja mendalam. Contohnya, menyusun laporan strategis, menganalisis data penting untuk kebijakan, atau merancang sebuah inovasi layanan publik. Jangan sia-siakan jam emas ini untuk shallow work atau pekerjaan dangkal, seperti membalas email yang bisa menunggu, mengecek notifikasi media sosial, atau pekerjaan administrasi ringan lainnya. Mengalokasikan tugas yang tepat di waktu energi yang tepat adalah kunci pertama untuk melipat gandakan produktivitas Anda. Sekarang kita masuk ke konsep kedua, yaitu ruthless prioritization atau prioritas tanpa ampun. Mungkin terdengar ekstrem, tapi ini sangat penting. Kita akan menggunakan versi 2.0 dari matriks Eisenhower yang terkenal itu. Bayangkan ada 4 kuadran. Kuadran pertama adalah tugas yang penting dan mendesak. Ini adalah zona pemadam kebakaran, krisis, masalah darurat, deadline yang sudah di depan mata. Tentu kita harus menanganinya. Tapi, jika sebagian besar waktu Anda habis di sini, artinya Anda selalu hidup dalam mode reaktif, bukan proaktif. Anda akan terus-menerus merasa stres dan kelelahan. Lalu ada kuadran ketiga, tugas yang tidak penting tapi mendesak. Ini adalah zona tipuan. Apa saja isinya? Notifikasi grup WhatsApp yang terus berbunyi, email dari orang lain yang meminta perhatian segera, padahal tidak terkait langsung dengan prioritas Anda, atau rapat dadakan tanpa agenda yang jelas.
kuadran ini adalah musuh utama produktivitas kita. Terlihat mendesak, padahal hanya menguras energi tanpa memberi nilai tambah yang signifikan. Kemudian kuadran keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Ini jelas zona buang-buang waktu yang harus kita eliminasi. Nah, di mana para ASN hebat berada? Mereka menghabiskan sebagian besar, sekitar 60% waktunya, di kuadran kedua, penting, tapi tidak mendesak. Inilah zona juara. IPA, perencanaan strategis jangka panjang, belajar skill baru untuk meningkatkan kompetensi, membangun jejaring yang kuat, mencari inovasi untuk perbaikan layanan, dan menjaga kesehatan fisik serta mental. Dengan fokus di kuadran 2, Anda secara proaktif mencegah masalah sebelum menjadi krisis di kuadran 1. Anda bukan lagi pemadam kebakaran, melainkan seorang arsitek masa depan. Aksi niatannya, mulailah berani mendelegasikan atau menolak dengan sopan tugas-tugas di kuadran 3. Ingat, setiap kali Anda berkata ya pada hal yang tidak penting, Anda sebenarnya sedang berkata tidak pada hal yang jauh lebih penting. Ini membawa kita ke konsep ketiga yang sangat relevan bagi kita sebagai ASN, resiliensi dan batasan atau boundary setting. Salah satu masalah terbesar kita adalah rasa tidak enak atau takut untuk berkata tidak pada atasan atau rekan kerja, yang akhirnya membuat beban kerja menumpuk dan berujung pada burnout. Padahal, ASN yang burnout tidak akan bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kabar baiknya, kita tidak perlu menolak secara frontal. Kita bisa menggunakan teknik negosiasi profesional. Ini bukan tentang berkata saya tidak bisa mengerjakan itu, tapi tentang menegosiasikan prioritas. Bayangkan skenario ini, atasan Anda memberikan tugas baru yang mendesak, padahal Anda sedang fokus menyelesaikan proyek A yang juga penting. Alih-alih langsung mengiyakan dan membuat kualitas kedua pekerjaan menurun, atau menolak dan terkesan tidak mau bekerja, coba gunakan skrip ini. Siap, Bapak atau Ibu, tugas tambahan ini bisa saya kerjakan. Mohon izin menyampaikan, saat ini saya sedang fokus di tahap akhir proyek A agar kualitasnya terjaga sesuai arahan, agar keduanya bisa berjalan optimal menurut pertimbangan Bapak atau Ibu. Apakah lebih baik deadline proyek A yang kita geser, atau tugas baru ini saya kerjakan setelah proyek A selesai besok lusa? Lihat perbedaannya. Dengan kalimat ini, Anda tidak terlihat sebagai orang yang pemalas. Justru sebaliknya, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah ASN yang bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan, proaktif, dan memikirkan hasil terbaik. Anda memberikan pilihan kepada atasan, menempatkan beliau sebagai pengambil keputusan akhir, sambil dengan cerdas mengelola beban kerja Anda. Ini adalah seni berkomunikasi yang akan menjaga kewarasan dan kinerja Anda dalam jangka panjang. Bapak dan Ibu ASN yang terhormat, kita sudah membahas 3 konsep utama. Mengelola energi lebih dari sekadar waktu, melakukan prioritas tanpa ampun dengan matriks Eisenhower, dan menetapkan batasan secara profesional. Semua ini bukan sekadar teori, tapi alat praktis untuk mengubah cara kerja kita. Sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah tantangan kecil untuk Anda. Besok pagi, saat Anda tiba di kantor, coba lakukan ini. Jangan buka email, jangan buka grup WhatsApp, jangan buka media sosial apapun selama 1 jam pertama Anda bekerja. Gunakan 1 jam emas itu untuk mengerjakan 1 tugas terberat dan terpenting. Yang ada di daftar Anda, istilahnya adalah eat the frog. Selesaikan katak besar itu di pagi hari. Dan sisa hari Anda akan terasa jauh lebih ringan dan produktif. Ingatlah selalu, menjaga kesehatan mental dan fisik Anda bukanlah tindakan egois. Itu adalah bagian dari tanggung jawab jabatan Anda. ASN yang sehat
fokus, dan berenergi adalah aset terbesar bagi Kabupaten Cirebon. ASN yang burnout tidak bisa melayani rakyat dengan optimal. Mari kita berhenti menjadi sekadar sibuk dan mulailah menjadi ASN yang berdampak. Terima kasih atas perhatian Anda. Maju terus ASN Kabupaten Cirebon.